Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Imam, Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru kami, kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Seiring dengan itu, kita menyampaikan doa, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini tausiah yang akan saya sampaikan berkaitan dengan status kita sebagai seorang hamba. Di dalam kehidupan kita ingin ada status di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Terkadang kita bangga dengan status yang kita punyai, yang kita miliki. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau adalah salah seorang ulama sufi, murid daripada Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, arba'un tarfa'un abda 'ala darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Imam Junaid mengatakan ada 4 perkara yang memastikan status seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun hamba tersebut kurang di bidang ilmu dan amal. Ilmu dan amal kita pas-pasan, barangkali relatif sedikit, namun status kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh 4 perkara. Imam Al-Junaid mengatakan, perkara yang pertama adalah al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Al-hilmu bimakna as-sabr, yaitu sabar. Sabar itu adalah satu sikap jiwa di mana seseorang itu mampu menahan emosi dan keinginan serta tertahan dalam kondisi sulit dan dia tidak pernah mengeluh. Itu orang-orang yang sabar. Yang pertama, dia mampu menahan emosi, menahan keinginan, kemudian dia dapat menahan diri dalam setiap kondisi yang ada, sempit ataupun lapang, dan dia tidak pernah mengeluh. Dan itulah orang-orang yang sabar. Sabar itu hadirin yang mulia, tidak hanya ketika ujian datang, karena memang dunia ini Allah ciptakan tempat kita diuji.
Jadi kita berpikir ketika datang kesedihan, kepedihan, kesempitan, itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kegembiraan, kelapangan dan kemudahan, seolah-olah itu merupakan nikmat daripada Allah. Padahal semua kondisi itu merupakan ujian yang datang. Ketika Allah memberikan harta yang banyak kepada kita, itu pun ujian. Bagaimana kita mengelola harta yang banyak itu secara baik. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta itu adalah titipan daripada Allah. Kadang-kadang wateka napeng lagi si puntung merumpok aki itu. Chen kena grup gede. Lagi si puntung merumpok aki. Kita tidak mampu mengelolanya secara baik. Perlu kita yakini bahwa di dalam harta yang banyak itu ada hak milik orang lain di sana. Di sana ada kewajiban zakat kita, infak, sedekah, wakaf, dan itu milik yang lain. Itulah sabar kita di dalam mengelola harta yang merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian daripada Allah berupa kesedihan dan kesempitan. Itu ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut kepada kita sebagai orang Islam yang beriman untuk mengambil hikmah daripada ujian itu. Kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Itu yang sangat penting. Maka iman kita itu diukur sejauh mana kita mampu mengambil hikmah dari setiap ujian yang datang. Saudara-saudara kita di Aceh Utara, Aceh Timur sampai hari ini, puluhan ribu mereka mengungsi akibat banjir. Itu ujian yang bertubi-tubi yang datang sejak 3 tahun terakhir. Ada yang meninggal dunia dalam formasi kemarin berjumlah 4 orang. Orang tua dan anak-anak. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun terakhir Aceh Utara dan Aceh Timur dilanda banjir yang luar biasa, termasuk di Bener Meriah, banjir bandang. Ketika ujian itu datang, ada pula yang terbersit di pikiran dan hati kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita sebagai hambanya. Kadang-kadang ada juga yang mengeluh, begitu kejam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi hambanya. Dalam keadaan frustasi, ada orang yang mengatakan seperti itu. Begitu kejam Allah. Kalau Allah memiliki sifat kejam, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka orang Islam yang beriman itu pintar dan cerdas mengambil hikmah dan ibrah dari setiap ujian yang datang. Maka status kita sebagai hamba sangat ditentukan oleh sikap kesabaran, meskipun kita kurang di bidang ilmu dan amal. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian yang kedua, setelah al-hilmu, yang kedua adalah at-tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah diri, lawan daripada sikap dan sifat yang sombong. Sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Hana wajibna bagi kita sebagai hamba sikap dan sifat sombong. Ada berbagai macam motivasi dan alasan orang itu menjadi sombong di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dan itu dapat kita saksikan sehari-hari. Pertama, mungkin orang sombong itu karena status sosialnya, karena kekayaannya. Orang bisa sombong dengan alasan dan motivasi itu. Perlu saya sampaikan bahwa harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah menitip sebentar. Seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita merenung akan kematian kita misalnya. Harta itu titipan Allah dan dia akan menjadi sirna. Kalau anak kita tidak kita didik sebagai ahli waris, mereka justru memperebutkan harta kita.
Itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena harta menjadi kita sombong. Kadang-kadang di dalam kehidupan dan nyata di mana-mana tempat, kan di tempat kita yang mandang, di seluruh gampung yang kita kalian dalam kehidupan sosial, karena status kekayaannya itu membuat dia sombong. Di kalangan orang lain kadang-kadang hana harga bak mata orangnya, sinis. Dia ke masjid memang, dia berjamaah dengan kita karena status di luar masjid sana, karena dia seorang yang kaya. Padahal rumah Allah, masjid ini mengajarkan kita adalah kesamaan, tidak ada perbedaan. Itu kan falsafah masjid. Makna kita menegakkan salat berjamaah, tidak ada lagi perbedaan status sosial. Di luar masjid juga seperti itu, tidak ada perbedaan dalam status sosial kita. Kemudian yang kedua, alasan orang sombong mungkin karena ilmu. Karena ilmiah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu yang hanya sedikit, ibarat samudra yang luas, kita hanya mendapatkan setetes dari air samudra tersebut. Tapi membuat orang menjadi sombong. Karena Allah kalau kepegah dalam Al-Qur'an, sifat dan sikap sombong itu adalah setan. Iblis laknatillah. Dia tidak mau bersujud kepada Adam karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap lebih benar, karena dia menganggap lebih baik. Adam diciptakan daripada tanah, sementara dia itu diciptakan daripada api. Dia lebih duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menganggap dia lebih istimewa daripada yang lain. Maka sifat orang sombong, dia meremehkan orang lain. Sifat orang sombong, dia menolak kebenaran. Maka yang sangat sulit di dalam kehidupan kita, yang terpegah legetanyo seolah-olah semuanya salah. Dalam kehidupan kita, ketika kita bermasyarakat, kita melihat ada tipikal manusia-manusia seperti itu. Seolah-olah dia yang paling benar, sementara kita yang salah. Dia yang paling hebat dalam pendapatnya, seolah-olah pendapat yang lain itu semua tertolak dan salah. Dan dia sering menyalahkan orang lain dan sering pula meremehkan pendapat orang lain. Yang ciri daripada orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Di dalam kehidupan kita, kita lihat masyarakat, orang-orang di dalam kehidupan di sekitar kita. Dia itu sebenarnya tingkat ilmunya tidak seberapa. Tingkat ilmu, tapi kadang-kadang dia mengutarakan sesuatu yang jelas keliru, jelas salahnya, tapi dia memaksakan diri pendapat yang salahnya itu harus diterima oleh masyarakat, oleh orang lain, oleh temannya dan seterusnya. Itu sifat orang yang sombong. Nah, istilah bagdanya tunggu lejahi murakab loh. Yang jahi murakab Ustaz Khalis, murakabunian bertindis dan berlapis, bertingkat-tingkat. Rakabunian murakab bertindis-tindis lah, menurut bahasa aja, mutindih-tindih. Lejahi murakab, kena lejahi murakab kah? Itu jahilnya itu sudah berlapis-lapis. Murakabun itu berlapis-lapis bahasa Arab. Bahasa Aceh luar biasa, jahi murakab. Pendapat dia pun mesti diterima, wajib diterima dan sebagainya. Dan itu adalah ciri orang-orang yang sombong. Kan orang kaya mantang yang sombong, tapi orang miskin pun yang sombong ketika dia menolak kebenaran. Salat itu kebenaran, puasa itu kebenaran. Le urang gasin secara ekonomi di sekitar kehidupan gedanya, hanai puasa dulu, hanai sembayang dulu. Artinya dia menolak kebenaran, ciri dan sifat orang yang sombong. Menyagetanya barangkali mahat aja sombong, kira-kira menan nyoreng gasin sombongnya luar biasa. Dia menolak kebenaran. Siapa hai lup wate tak pegah. Okeylah katanya yang pegah mungkin hai dengar nasib ilmiah tabah tengku tajan tak pegah. Hai nyo hana betul tetap hai dengar leji. Yang jahi murakab, orang miskin yang sombong.
maka tinggalkan sifat dan sikap itu, karena sikap dan sifat itu seperti iblis yang diberi stigma oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah golongan yang kufur. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, status seorang hamba itu sangat ditentukan oleh as-sakha. Sakha itu adalah pemurah. Dia seorang yang dermawan meskipun bukan hartawan. Seorang yang dermawan, hadirin yang mulia, sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kita sebagai orang yang dermawan tidak mesti orang yang memiliki harta yang banyak. Yang dermawan membantu saudara kita yang lemah. Kita membantunya dengan tenaga yang kita miliki. Seorang yang dermawan, walaupun kita tidak memiliki harta, kita menyumbang pemikiran, berkontribusi dan sebagainya. Seorang yang dermawan. Jadi tidak mesti kita seorang yang hartawan memiliki banyak harta. Seorang yang dermawan itu, hadirin yang mulia, dia meringankan tubuhnya, seluruh anggota yang ada di badannya untuk membantu sesama. Jadi kita nyona harta, tak bantu dengan harta. Tak yakin dan percaya di sekitar kita nyonyo, hadirin yang berbahagia, masyarakat yang kehidupan mereka itu di bawah garis kemiskinan. Anak yatim, urung-urung fakir. Dan itu harus mendapat perhatian kita sebagai orang-orang yang memiliki harta. Sekali lagi, harta itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kelola dengan tak manage dengan baik, yakin dan percaya dalam harta itu ada hak milik orang lain di sana. Maka kepegang oleh Allah di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, khabarkan nikmat itu. Khabarkan nikmat, sebarkan nikmat tersebut. Ketika kita memiliki harta, kita memiliki tenaga, barangkali punya pemikiran, bersedekah kita. Jadilah orang yang dermawan. Jangan diam saja, bantu mereka agar saudara-saudara kita itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hadirin yang mulia, ada satu kisah menarik terkait dengan kedermawanan ini, terkait dengan sedekah, dan riwayat yang sangat sahih. Pada suatu ketika ada seorang perempuan, gadis, dia datang kepada Rasulullah. Kondisi gadis tersebut dalam keadaan tangan kanannya lumpuh. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan agar tanganku ini menjadi sehat seperti sedia kala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak itu, kepada gadis itu, "Kenapa tangan kamu lumpuh? Sehingga tangan kamu itu tidak lagi bisa bergerak." Perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya semalam bermimpi seolah-olah hari kiamat itu sudah tegak berdiri. Surga sudah disiapkan, begitu pula neraka telah dinyalakan. Di saat itu, wahai Rasulullah, saya mencari kedua orang tuaku. Dan alangkah terkejutnya ketika saya mendapati ibundaku di dalam neraka. Saya begitu terkejut di saat itu. Padahal ibunda saya ketika hidup di dunia begitu taat kepada engkau. Dia patuh kepada bapakku sebagai suaminya. Dan begitu pula dia begitu taat, rajin di dalam beribadah kepada engkau. Tapi aku terkejut di saat aku melihat ibundaku di dalam neraka. Kemudian aku mendatangi ibundaku tersebut. Kemudian aku mengatakan kepada ibuku, wahai ibuku, kenapa engkau dalam neraka ini? Kenapa engkau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal engkau seorang yang abid, ahli ibadah, dan begitu pula engkau taat kepada bapak aku, suami engkau. Begitu taat engkau kepada suamimu, kepada bapakku. Begitu kalimat daripada gadis tersebut. Sementara di tangan ibundanya itu ada sedikit daging, kemudian sedikit kain, dan dengan dua benda itulah dia menghalau-halau
siksaan ataupun jilatan api neraka. Ibundanya mengatakan, wahai anakku, memang aku seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah. Begitu pula dengan ayah engkau, begitu meridaiku. Namun ketika aku hidup di dunia, aku seorang yang kikir. Tahajudku memang tidak pernah lupa, puasa sunatku memang tidak pernah tinggal, tapi aku seorang yang kikir. Sementara yang ada di tanganku ini, sedikit daging dan sedikit kain, inilah yang sempat saya infakkan, inilah yang sempat saya sedekahkan ketika hidup di dunia. Kemudian perempuan itu mengatakan, wahai ibuku, sementara ayah di mana? Di mana bapakku? Kemudian ibunya mengatakan, ayahmu di tempat orang-orang yang dermawan, yaitu di dalam surga. Kemudian perempuan itu datang mengunjungi ayahnya. Perempuan ini mendapati ayahnya itu di tepi telaga Al-Kausar. Di saat itu bapaknya ini sedang membagi-bagikan secangkir demi secangkir air dari telaga Kausar ini kepada seluruh penghuni surga. Dia mendekati ayahnya, wahai ayah, engkau berada di dalam surga yang penuh nikmat ini. Sementara ibuku berada di dalam neraka, dia mendapat siksa di sana. Tolong ayah berikan air kepada ibuku, yang ibuku itu dalam keadaan kehausan di dalam neraka. Kemudian ayahnya mengatakan, haram air ini kepada orang-orang yang kikir ketika di dunia. Haram air ini diberikan kepada penghuni neraka. Begitu kalimat ayahnya. Di saat itulah gadis tersebut secara diam-diam mengambil secangkir air yang ada di telaga Al-Kausar tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suatu suara di saat itu, lumpuhlah tangan engkau. Setelah kalimat itu, dia tersadar daripada mimpinya. Terbangun dari tidur, perempuan itu didapati tangannya itu telah menjadi lumpuh. Begitulah kisah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadahkan kedua telapak tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan ibrah dan hikmah cerita ini, apa yang dialami oleh gadis ini, sembuhkan tangannya seperti sedia kala. Dengan seketika itu, dengan serta merta Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kedua tangannya yang lumpuh tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, al-bakhil la tadkhulul jannah illa abid. Orang yang kikir tidak akan masuk surga meskipun dia itu seorang yang abid, ahli dalam ibadah. Jadi kriit gedanya hana jaminan temu surga walau kana zahida, meskipun kita seorang yang zahid, orang yang ahli di bidang ibadah. Kemudian yang keempat, perkara yang menentukan status kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu hadirin yang berbahagia, akhlak kita kepada Allah yang pertama. Akhlak yang baik itu yang kedua, akhlak kepada manusia, dan akhlak yang ketiga, akhlak kepada makhluk selain manusia, termasuk dengan lingkungan tempat tinggal kita. Hadirin yang mulia, dibandingkan akhlak dengan Allah, akhlak yang gad dengan Allah. Akhlak itu bagian daripada ihsan. Ada 3 pilar di dalam Islam itu. Yang pertama akidah, kemudian perkara syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Maka ketika seorang laki-laki datang belakangan diketahui malaikat Jibril bertanya 3 perkara yang sangat penting yang menjadi pilar di dalam Islam. Yang pertama, katanya pe iman ya Rasulullah. Yang kedua pe Islam, dan pe ihsanyan. Katanya oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Ihsan itu termasuk di dalamnya perkara akhlak. Maka akhlak kepada Allah hadirnya mulia, tak ibadah seolah-olah katanya takalan Allah, menyagatanya hana mampu takalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala gekalan katanya sebagai hamba. Keyakinan itu yang harus terus menerus katanya tanam dalam jiwa katanya, agar kehidupan katanya selalu terjaga.
Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh kualitas keimanan kita, keimanan dan keyakinan kita yang tidak pernah ragu sedikit pun terkait dengan eksistensi dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang kedua kepada manusia. Akhlak yang baik yang harus pertama kita lakukan adalah akhlak gadanyo kepada kedua urang syik gadanyo. Bersyukur gadanyo kepada Allah kalau kita telah masih memiliki kedua orang tua kita. Berbuat baiklah kepada mereka, karena ridha Allah itu karena ridha kedua orang tua, murka Allah pula karena murka kedua orang tua. Kesuksesan katanya sangat ditentukan dengan ridhonya kedua orang tua kita. Orang tua kita selalu berdoa kepada kita untuk kebaikan. Tidak pernah orang tua sedikit pun berdoa untuk keburukan kita. Berbeda dengan yang lain, orang tua kita tetap mendoakan agar kita menjadi orang-orang yang baik. Orang tua selalu berharap kebaikan, tidak pernah mengharapkan dan menginginkan keburukan. Maka selama beliau masih hidup, kita mengabdi kepadanya. Kalau sekiranya mereka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan beliau telah kembali, sampaikan doa terus menerus kepadanya. Kebaikan yang kita lakukan hadirin akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita lakukan, sedekah kita niatkan secara ikhlas kepada orang tua kita. Kebaikan, sedekah, apapun yang kita lakukan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga hadirin yang berbahagia, kebaikan yang harus kita lakukan karena itu adalah akhlak yang mulia terhadap lingkungan kita. Kita jaga urangnya lingkungan dengan keadaan kebersihan dan sebagainya, karena itu akhlak kita dengan alam. Karena hablum minallah wa hablum minan nas juga ada hubungan yang baik dengan alam ini, dengan lingkungan. Kita menjaga lingkungan. Saya pastikan bahwa banjir yang terjadi selama ini di mana-mana itu karena akhlak kita dengan alam ini tidak baik. Kita tidak mampu menjaga lingkungan. Orangnya informasi yang kita dengar bahwa hutan-hutan di daerah sana sudah gundul, di Bener Meriah lebih-lebih terjadilah banjir bandang. Kita tidak pernah bisa menjaga lingkungan, kita tidak memiliki akhlak yang baik dengan lingkungan sekitar kita. Maka di dalam adat Aceh itu ada pantangan hutan. Nah pantangan hutan nunggu. Jadi hana jit rangkaho dalam tak kelola hutan yan. Orangnya kan luar biasa, menyetajak lereng, tajak sekitar hutan, menyetajak daerah melabuh lewat tangsi, mane, yang tiap uro tiap saat ada dengar su sinsu. Artinya ada penebangan liar di sana. Banjir bandang luar biasa terjadi tahun 2011 di Tangse, memakan korban jiwa, rumah-rumah penduduk hancur berantakan. Di Bener Meriah berusaha menancit yang terjadi di Aceh Utara, di Aceh Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bergelindungi urangnya sampai terjadi musibah secara beruntun, karena beruntun luar biasa. Terjadi penebangan pohon di sekitar hutan, gundul di sana. Padahal na pantangan hutan dalam Aceh, na kanun yang kagato, nyan kenebah Iskandar Muda aja mah. Cuman kita kadang-kadang jit ke urang ulo-ulo. Pada gepegah dalam sabuh hadimaja urang Aceh, gepegah bahwa umong meadeng urang mepetua, rumah meadat pukat metaja. Jadi umongnya na adeng itu batasan, mandumna aturan. Urang mepetua dalam masyarakat kita na petua gampung. Yang imum sebagai kud, kemudian gesi sebagai mad. Jadi ku ngemanyo harus jaga. Dan yang petua katanya. Jadi rumah meadeng, urang mepetua, rumah meadat, rumah meadat, na aturan main dalam rumah. Tajak barumah jiran tetangga, tajak barumah saudara, ada aturan main di sana. Segolom ceruh dalam ketok pintu dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Hana gejawab tok lom. Assalamualaikum. Hana gejawab lehega pandang nu. Lenyan cok tilop ya o. Hana gejawab kan lehega thalem nyan rumah meadat yang kenyan maksudnya nah hukum, nah ketentuan dan tata cara Toyota menjami menancit wateta tamang rumah dro nah aturan yang gemainkan. Kemudian pukat metajanya tali temali. Jadi metali temali itulah aturan yang diatur sedemikian rupa agar kita nyobek meceribri di dalam kehidupan ban mandumna aturan.
Maka kiban pantangan untun yang kagak kebah li indatu gedeo jaman masa Sultan Iskandar Muda kana genarihnya. Yang pertama, pantangan untun dilarang menebang pohon di sekitar alua, sumber mata air, ada waduk dan danau di sana. Nyan hanjit takoh bak kaya di sinan. Sejarak 1600 depa. 1600 depa lebih kurang 1200 depa, 1200 depa lebih kurang 600 meter. Yang geken depa ukuran senipat di Acehnya tunggu. Kena ada dengar-dengar jingkai. Kemudian depa hah. Kemudian depa. Jingkai yang kelaginya induk ke kelingking nyo jingkai. Yang geken depa bentangan kedua tangan kita, ujung jari tengah sebelah kanan sampai ujung jari tengah tangan yang kiri nyo geken depa. Sementara hasta dari siku hingga ke ujung jari tengah nyohah geken ataupun hasta. Depa bentangan seperti ini, kemudian jingkai. Pantangan hutun 1200 depa, artinya 600 meter. Nyan hanjit takoh bak kaya di sinan menyena sinan alu, kemudian na sumber mata air, danau, waduk dan sebagainya. Nyan pandangan, nyan genareh daripada pe yang kali kepetentel Iskandar Muda dalam kanun Al-Asyi Mukuta Alam. Kemudian pandangan yang kedua, hanjit takoh kaya tidak boleh menebang kayu. Di situ ada sungai besar. Menyenakruang hanjit takoh bakaya kecuali 120 depa ukurannya atau 60 meter sisi kiri dan kanan daripada sungai itu. Yang dianjurkan justru menanam, bukan untuk menebang, meskipun untuk kepentingan raja. Maka bahkan sesi daripada sungai besar itu menjadi hak adat, milik adat, tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Meskipun itu untuk tujuan kepentingan kesultanan, kepentingan pemerintah atau untuk kepentingan raja. Yang dianjurkan adalah menanam, bukan untuk menebang. Jadi menyenak ruang raya di sini berpantang untuk menebang. Yang dianjurkan adalah menanam, kecuali sertuh 20 depa lebih kurang 60 meter. Kemudian berpantang menebang pohon di puncak gunung. Dilarang pula menebang pohon di lereng gunung. Itu tidak dibenarkan. Kecuali boleh 2 kali daripada kedalaman jurang tersebut. Jadi menyena nalu jurangnya sekitar 60 meter, sertuh 20 meter baru jit takoh bakaya di sekitar jurang itu. Jadi berpantang kita menebang pohon di puncak gunung, di lereng-lereng bukit, karena dipastikan gunung itu akan longsor. Dan itu yang terjadi hari ini. Ngan pantangan utenyan mantang mampu kita indahkan, hidup kita akan aman. Apalagi kita hidup di tepi sungai, kita hidup di sekitar lereng-lereng gunung, kita akan selamat. Maka pantangan utenyan hadirin sebagai orang Aceh, kita indahkan, kita jaga secara bersama-sama. Itulah yang konsep Islam. Akhlak yang baik dengan lingkungan kita, akhlak yang baik dengan alam kita, karena ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipastikan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, salah satu tugas dan tanggung jawab khalifah itu adalah menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi saya ulangi sebagai konklusi kesimpulan daripada tausiah ini, bahwa ada 4 perkara yang sangat menentukan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita kurang di bidang ilmu dan amal, ilmu dan amal kita barangkali pas-pasan, relatif kurang, tapi 4 perkara ini sangat menentukan. Dikatakan oleh Imam Al-Junaid, yang pertama adalah kesabaran, yang kedua rendah hati, tidak sombong, kemudian dia pemurah dermawan, dan yang keempat adalah akhlak yang baik. Terakhir saya akan menyampaikan sebuah pantun, dan pantun ini disampaikan oleh orang Melayu. Saya tidak sebut namanya karena ini pantun Melayu. Geken le orang Melayu, tegak rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa.
turulah tuan ilmu padi. Semakin tua, semakin tunduk diri. Senjata hidup adalah budi. Kemana pergi, pasti dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.